Oke, welcome home. Kasih sapa dulu ke kanan kiri, rangkul temennya, bilang welcome home. Welcome home buat semua teman-teman. Welcome home juga buat saya. 2 minggu nggak ketemu teman-teman, lumayan lama ya. Oke. Nah, sebulan ini kita sudah ngomongin tentang jujur ya. Setiap minggu kita bahas jujur tuh apa sih, kenapa kita harus jujur. Terus kalau jujur emangnya kenapa, terus kita harus jujur sama siapa. Dampaknya apa sih kalau kita jujur. Mungkin sudah katam ya teman-teman kalau ditanya ya. Udah dibahas di sisi juga gitu ya. Nah, menutup bulan ini aku bisa bilang ini the next step of jujur gitu. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu next. Kalau kita googling kata-kata jujur. Oke. Jujur itu apa sih? Kalau menurut KBBI itu. Next. Itu lurus hati, tidak berbohong gitu ya. Kalau KBBI bilang kejujuran itu ketulusan hati, kata sifat yang jujur, kelurusan hati. Nah, apa yang kita lakukan sih untuk jujur gitu? Kan dari minggu kemarin disuruh jujur ya, disuruh jujur terus ya. Nah, kira-kira hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk jujur? Gitu. Next. Nah, makanya judulnya hari ini adalah confession ya. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan ketika jujur adalah confess. Ada orang bilang confession apa sih, Ci? Bisa jadi admit ya, mengakui, pengakuan, menyatakan gitu ya, confess gitu. Nah, kalau jujur cuma dipendam aja namanya bukan jujur ya. Makanya jujur kalau kita melakukan sebuah pernyataan, ada pengakuan, memang kita lagi confess salah satu the next step of jujur kalau aku bilang gitu. Oke, next. Nah, kalau lihat gambar ini gitu ya, confess, biasanya anak-anak muda zaman sekarang kan bilangnya love confession gitu ya. Kalau lagi suka gitu aku bilang when people falling in love they would bla bla bla. Ketika orang sedang jatuh cinta mereka akan menyatakan. Masa dipendem mesti ditanya, sebenarnya tuh aku apa sih buat kamu? Gitu kan. Jadi ini gambar-gambar yang pasti teman-teman juga alami juga, mungkin pernah, mungkin ada yang belum pernah, mungkin ada yang berkali-kali juga seperti ini gitu. Jadi ketika orang cinta gitu ya sama teman-teman gitu, ketika ada orang yang sayang pasti mereka akan menyatakan perasaannya, mereka akan menyatakan kejujuran dari perasaannya. Nah, next. Nah, mau tanya sih, what is the biggest confession of love in this world? Apa sih bukti cinta yang terbesar di dunia ini? Nah, kita hari ini cuma belajar satu ayat aja. Di Yohanes 3 ayat 16, aku ambil di versi bahasa Indonesia masa kini. Teman-teman bisa baca atau ada yang punya YouVersion, mungkin bisa dibuka Alkitabnya Yohanes 3 ayat 16 di terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kita baca sama-sama, yuk. 3, 2, 1. Karena Allah begitu mengasihi dunia, mengasihi manusia. Ayo. Mulai ya. 3, 2, 1. Karena Allah begitu mengasihi sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Nah, aku mau garis bawahi di sini adalah kata mengasihi dan memberikan. Gitu. Karena Allah begitu mengasihi manusia, karena Allah begitu mengasihi kita semua, yang ada di sini maupun yang enggak ada di sini gitu ya. Maka Ia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi ketika kita mengasihi gitu ya,
juga memberi. Ternyata Tuhan juga gitu, ketika Tuhan mengasihi, dia juga memberi. Buktinya next. Nah, akhirnya aku ambil kesimpulan gitu ya. God has already confessed His love to us through His cross. Dia tidak hanya mengatakan yang sejujurnya, tetapi dia juga menyatakan yang sejujurnya. Jadi dia enggak hanya bilang I love you guys, aku mengasihi umatku, tapi dia juga menyatakan loh lewat perbuatannya yang sejujurnya. Dia rela mati, siapa sih orang yang mau rela mati buat kita gitu ya. Bahkan Tuhan Yesus enggak kenal kita gitu. Biasa orang bilang, ya kalau mungkin sudah suami istri, suaminya rela mati untuk istrinya atau istrinya rela mati untuk suaminya. Karena mereka sudah kenal, sudah ada perasaan, feeling ya kan. Sedangkan Tuhan Yesus belum kenal kita. Tuhan Yesus belum kenal Kesia, Tuhan Yesus belum kenal Bayu, Tuhan Yesus belum kenal Bebe gitu. Dan dia belum kenal kita pun dia udah mau rela mati untuk kita gitu. Jadi dia enggak hanya tulus ngomong I love you guys, aku mengasihi umatku, aku mengasihi kalian. Tapi dia juga menyatakan loh lewat perbuatannya yang sejujur-jujurnya gitu. Next, nah pertanyaannya what about us gitu. Gimana nih tentang kita? Ketika ada satu sosok yang benar-benar mengasihi kita, gimana nih respon kita? Kita diam aja atau kita balik juga nih untuk confess juga nih our love to God gitu. Nah, next. Pengalaman kemarin waktu pergi di gereja sebelah ya. Ada satu quote yang menarik, ini waktu sesinya Pastor Lia, dia bicara tentang first love. Mungkin aku sharing juga di Komsel kemarin ya. Jadi dia cerita, ini ada ilustrasi tentang immature people, orang yang enggak dewasa, enggak apa-apa difoto aja boleh. Sama mature people gitu. Apa sih bedanya gitu ya. Nah, ternyata orang yang kurang dewasa, dia selalu melakukan sesuatu berdasarkan feeling. Feeling dulu itu pertama, feeling dulu, baru do, baru terakhir think, baru mikirnya terakhir. Jadi aku lagi punya good feeling nih sama Tuhan. Oke, aku melayani karena aku lagi excited banget, aku lagi on fire gitu. Aku melayani. Aku melakukan kan, melayani. Baru setelah itu, sudah melayani sibuk, baru berpikir, aku tuh ngelakuin ini buat apa ya? Buat siapa ya? Kenapa aku ngelakuin ini ya? Nah, beda halnya sama orang mature, dewasa gitu. Dia mikir dulu, think gitu ya. Aku kasih contoh, kita berpikir, oh Tuhan tuh sudah sayang sama kita. Berarti kita harus melakukan, kita harus do. Baru nanti disertai sama feel, kita merasa nyaman, kita merasa senang ada di rumah Tuhan, kita merasa senang melayani, kita merasa senang berbagi kasih di keluarga gitu. Kalau semua pakai feeling, ya kita lagi nggak mood, ya wes tinggal. Kita lagi patah hati, putus gitu ya. Ayo kita ke sini atau kita pelayanan atau kita komsel. Nggak mau. Lagi nggak enak feelingku. Kita semua pakai feeling, jadi itu kurang bagus gitu ya. Menurutku ini ilustrasi yang aku baru nyadar juga, oh benar juga ya. Kita harus think, do, baru feel gitu. Karena feelings are not everything gitu. Perasaan tuh enggak semuanya. Pasti ketika kita ikut Tuhan, teman-teman mungkin juga pernah ngerasa ups and down gitu ya. Ketika kita lagi on fire, ketika kita lagi ngerasa jauh. Nah, gimana caranya kita tetap punya relationship dengan Tuhan yang bagus dan kita juga enggak hilang dari cinta, dari kasih mula-mula ya. Itulah dari think, do, terus feel. Oke. Next. Nah, ini mirip yang tadi Pastor Iman sampaikan ya. What we do for God is important, penting. Apa yang kita lakukan buat Tuhan, penting. But why we do it is also very important.
Jadi apa yang kita lakukan buat Tuhan itu penting teman-teman. Tapi kenapa, tapi mengapa kita mau melakukan itu juga sangat-sangat penting. Nah kalau mau disambungin dari ayat Yohanes 3 ayat 16, yang Tuhan lakukan memberikan anaknya yang tunggal. Tapi untuk apa sih? Kemudian Tuhan menjelaskan kan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi why-nya itu penting juga selain what gitu. Next. Nah, hari ini ada yang sedikit berbeda, jadi biar teman-teman ngerti apa sih confession gitu ya. Let's go to the confession room. Aku minta 2 kursi. Minta tolong 2 kursi sama 1 mic lagi, dan aku minta teman-teman semua berdiri. Teman-teman semua berdiri, bentar aja. Kita bukan main games, tapi kita masuk ke ruang confession gitu ya. Let's go to confession room. Aku punya special guest hari ini, 1 tamu spesial. 1 tamu spesial. Orangnya ada di sini. Mari sama-sama kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Joshua William. Oke, jadi hari ini kita nggak hanya belajar apa itu jujur dan mengakui, tapi aku mau lihat, mau teman-teman melihat, harusnya kalau confession room itu cuma berdua ya, nggak dilihat publik ini ya, tapi biarlah hari Minggu ini, minggu yang spesial, biar teman-teman melihat apa yang menjadi pengakuan yang paling jujur dari seorang WW. Pengakuan. Jadi kenapa hari ini WW? Ya aku mau menjelaskan juga. What-nya penting, why-nya juga penting. Kenapa? Karena bulan lalu mungkin ya, ketika lagi ngobrol setelah youth gitu ya, aku melontarkan 1 pertanyaan kalau tidak salah. 1 pertanyaan sih. Nah, dan aku sangat terkesan dengan jawabannya WW, dan itu terngiang-ngiang sampai akhirnya hari ini aku mau sharing itu, dan aku minta WW untuk cerita ke teman-teman gitu. Nah ini kayak tanya jawab aja biasa, WW jangan grogi. Wes disiapke lho WW kemarin. Aman. Oke WW, gimana perasaannya hari ini WW? Untuk hari ini sih istimewa. Wah. Istimewa. Istimewa karena apa? MC-nya lancar. Puji Tuhan. Acara gereja apa? Terus tadi juga ada pengganti Propi Center. Oh, Ero. Di masa-masa pembelajaran, terus tugas kuliah, TTS aman. Udah sih banyak hal yang bisa disyukurin untuk hari ini. Kasih tepuk tangan yuk. Nah, pertanyaan selanjutnya nih WW. Mungkin teman-teman penasaran ya. WW udah berapa lama sih di JMS? Kita kan sama-sama tua ya. Berapa lama? Berapa lama WW? Kalau aku seingatku dari SD kelas 4 apa 5. Ya, dari sekitar SD kelas 4 atau kelas 5 tuh udah diajak sama mama ke gereja. Itu di JKM Arsakan yang dulu tuh di Patimura. Oh iya, oke. Di Patimura. Patimura. Tak lurus kayak Patimura. Patimura gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu kenapa di Patimura, jadi dulu ini gedungnya nggak seperti ini, terus ini direnov, kita sementara pindah dikasih pinjam tempat di Patimura, kemudian setelah ini sudah jadi celing-celing, kita masuk lagi di sini gitu. Berarti udah lama ya ya? Udah. Dari SD kelas 5 sampai sekarang ya? Iya. Ada 10 tahun enggak sih? Kelas 5 tuh umur berapa ya? Lebih gak sih? Sekarang umur berapa? Lali. 10 tahun ada ya? 10 tahun ada 10 ya? tahunan. Oke. 20 pas.
Ya 10 tahun. Iya pas ya 10 tahun. Oke, wow luar biasa. Nah dari perjalanan itu mau tanya sih, kapan awal kamu tergabung di pelayanan? Terus departemennya apa? Coba ceritain. Awal tergabung di pelayanan tuh dulu pas kelas 6, itu diajak sama Pak Samuel sama Caleb yang dulu pernah di sini. Itu tuh disuruh pelayanan pertama itu perkap, soalnya badanku besar. Apa perkap? Iya, perkap. Oh, dari dulu memang badannya udah besar. Iya, udah besar dari dulu. Oke. Iya, ini cuma nambah 1 cm kok. Perkap, maksudnya gimana tuh? Disuruh bantu kayak misal ada drama kan, ada alat-alat yang harus disiapkan di panggung. Nah itu nanti tim perkap ya yang ngangkat itu. Oke. Ya sekitar seperti itu sih kalau perkap. Terus setelah perkap mungkin Setelah perkap diceritakan sampai sekarang. Terus kelas SMP kelas 7 atau kelas 8 tuh aku lupa. Itu diajak sama Pak Sem juga suruh main keyboard. Wow. Terus main sebentar itu sama Bayu kita ini nggak salah ingat. Ada Bayu juga awal-awal tuh. Nah, terus habis itu tuh ya sama kita masih disuruh kalau pas ada acara misal tutup tahun ataupun Natal kita suruh main. Terus singkat cerita tuh disuruh multimedia juga di belakang dulu yang di pojok sana. Wow, semua ya dirangkap. Oke, lanjut. Nah habis itu tuh kan multimedia sama sama Pak Sam. Terus udah kelas SMA tuh masih sama, tapi ada kelas gitar dibuka sama Ko David. Nah itu tuh aku kepo, gitar tuh kayak gimana sih, tak coba lah aku gitar. Pas itu kalau tidak salah ada Anton, sama Bayu juga kalau nggak salah. Nah itu habis itu aku nyoba gitar sebulan, 2 bulan ya? 2 kan? Nah 2 bulan tuh disuruh nyoba di youth terus. Pas youth-nya hari Sabtu jam 5 itu aku nyoba di youth disuruh main. Terus selang 6 bulan setelah itu baru disuruh main di umum. Nah habis itu kan gitar terus. Terus ada orang masuk nih. Marcel, Kak Valen sama yang lain-lain. Itu tuh aku masih, pasti kan masih corona kan. Terus aku tuh ya nggak ikut pelayanan dulu pas itu, soalnya ya di rumah terus. Hah? Ya karena COVID. Nah terus kembali ke Bali, pas kembalinya ke sini, itu tuh disuruh dokumentasi, videoin, pas di video di YouTube. Itu kan per musiknya kan ada kayak video tangannya atau apa. Nah itu aku pernah disuruh juga sama Ko David itu. Wow. Terus habis itu disuruh sama Marcel. Wah. Disuruh langsung bantu ke pro presenternya langsung. Thank you. Nah terus sampai sekarang ya aku megangnya pro presenter sama gitar. Itu pun sekarang gitar udah mulai jarang soalnya ya susah nyari waktu latihannya. Aku kan di Salatiga. Wah, beri tepuk tangan buat Bebe. Oke. Sudah terakhir gitu ya? Nah, berarti kan sudah panjang ya kamu maksudnya tergabung dalam pelayanan gitu ya. Nah mau tanya nih, mungkin teman-teman belum tahu dan mungkin ada yang kepo gitu ya. Apa sih ups and down di pelayanan? Wah, wahnya nanti. Tak hitung 1, 2, 3, wah gitu ya. Nah ini. Belum nanti. Tolong satu sumber ya. Up and downku tuh mungkin dulu pas aku pelayanan gitar. Pas pelayanan gitar itu, yang ngomong gampangnya tuh aku punya kayak teman banyak. Teman yang sama-sama pelayanan sama aku, terus kayak bantu aku sama pelayanan di youth, terus disuruh umum tuh ya karena usulan mereka juga. Terus pas itu sempet crash masalah sama mereka, soalnya ya karena ada sesuatu yang baru di tempat ini. Jadi kayak mereka tuh gak suka sama sesuatu yang baru, dan aku sendiri tuh kayak bingung harus ngikut mereka atau ngikuti hal baru ini.
Pas itu aku sempat mikir juga, apa aku mending keluar dari gereja ini ya? 1, 2, 3. Wow. Sempat keluar dari gereja ini, aku mikir juga, kalau keluar gimana? Terus aku kan juga pernah ngomong sama mereka, emang pada mau lanjut ke gereja mana? Nah itu ada 2 pilihan mereka biasanya. Di gereja A dan B. itu. Nah aku juga sempat ngikut ke gereja B selama sebulan. Itu 1, udah ikut di sini. 1, 2, 3. Wow. Terus diajak ke gereja A juga pernah selama 2 mingguan doang sih kalau itu. Soalnya jauh. Nah terus aku tuh sempat kayak udah mulai ya. Tolong support. Sebentar. Buyar. Sempat kayak gimana ya? Mungkin beneran udah memantapkan diri buat keluar sebenarnya. Udah pernah mau memantapkan diri buat keluar, nyari timing waktu buat ngomong sama Ko David. Kan mau keluar kan kudu harus ngomong sama Ko David, izin dan lain-lainnya. Nah itu tapi entah kenapa tuh aku kayak merasa kasih karunia Tuhan tuh baik bener buat aku. Jadi kayak pas aku mau keluar tuh kayak ada yang ngomong jangan keluar, lanjutin sini aja. Wait. Yang ngomong itu siapa? Tuhan. Aku kayak ngerasa pas mau keluar, pas aku udah mulai mantapkan diri tuh kayak ada yang datang ngomongannya. Jangan keluar aja. 1, 2, 3. Nah terus habis itu aku sempat pikir ini omongan siapa. Terus aku juga sempat juga tanya sama mama, sama temen, enaknya gimana. Soalnya kan kayak aku tuh sebenarnya nyaman sama mereka, tapi ya yang di sini kayak berat ninggalinnya gitu loh. Wow. Wow sendiri. Okay. Nah habis itu tuh aku tuh entah kenapa tuh kepikiran sebenarnya aku tuh ke gereja tuh buat nyari temen, nyari hura-hura, senang-senang, atau emang benar-benar mau nyari Tuhan. Bentar. Diulang lagi, Wi, terakhir. Jadi pas aku tuh sempat kepikiran, itu tuh aku tuh sebenarnya tuh di gereja tuh mau nyari temen, nyari kesenangan, atau nyari Tuhan. 1, 2, 3. Wow. Nah, habis itu tuh aku benar-benar kepikiran itu, terus aku akhirnya mantap, kayak mikir, aku nyari Tuhan, ngapain aku harus mikir-mikir keluar gereja ngikut mereka. Udah klop juga sama gereja ini. Terus ya aku mulai pelan-pelan nyoba di gereja ini dulu pertama kali, masuk lagi ngomong-ngomong. Terus kok cocok. 1, 2, 3. Wow. Terus ya akhirnya aku mulai dekatkan sama hal baru itu. Nah sampai sekarang aku berhasil bertahan di sini ya karena semua orang dan juga Tuhan. Terima kasih. Wah, kasih tepuk tangan buat Wiwi. Wah. Jadi statement tadi yang aku suruh ulang itu yang membuat aku tergelitik. Karena dia cerita bahwa ya itu kayak ada tiba-tiba muncul pemikiran kayak aku ke gereja tuh nyari teman apa nyari Tuhan gitu. Nah itu yang aku amazed dan apa ya kita semua pasti enjoy juga dengan kehadiran WW, appreciate banget gitu ya. Kalau boleh dia yang ngurusi MC, ngurusi games, ngurusi pro presenter, lagi ngajarin Aero, jadi banyak tugasnya walaupun dia di saat 3 tapi ketika ada sesuatu yang kita butuhkan dia selalu ada dan dia selalu mau. Terima kasih Bebe, kasih tepuk tangan yang meriah buat Bebe. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, how we confess our love to our Father. Fathernya kasih F-nya besar, karena itu Tuhan ya. Gimana caranya kita mengakui, menyatakan rasa cinta kita sama Tuhan. Kita jujur gitu ya, dari hati kita paling dalam. Ada 2 aja sih, aku kemarin tuh mikir-mikir apa ya, tapi cuma dapat 2 aja. Pertama sadar, realize, dan melakukan hal yang benar. Sadar dan melakukan hal yang benar. Bukan melakukan hal yang baik. Hal yang baik belum tentu benar. Tapi hal yang benar pasti baik. Hal yang baik
belum tentu benar, hal yang benar pasti baik. Jadi siang hari ini poinnya cuma satu, ketika Tuhan sudah jujur tentang cintanya untuk kita, siang hari ini kita mau enggak untuk start kita juga jujur nih, mengakui, menyatakan bahwa Tuhan, aku juga cinta Engkau. Gitu. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mungkin bisa nyanyi lagu terakhir. Iya, bingung. Kebesaranmu aja, refnya aja. Aku berdoa supaya pesan yang sederhana dan singkat ini bisa mengena di teman-teman. Dan aku juga berharap tadi yang di confession room, ya cukup di kita aja karena tadi lagi di confession room gitu ya. Jadi tadi podcast singkat ya. Jadi ya siang hari ini mari sama-sama kita mau fokus gitu ya. Aku mau encourage juga buat teman-teman yang ngerasa, oh Tuhan aku lagi jauh, Tuhan aku lagi ngerasa unloved, unwanted gitu ya, lagi merasa gak ada orang yang sayang aku, gak ada orang yang menginginkan kehadiranku. Aku mau ingatkan lagi bahwa Tuhan ada di hati kita semua, Tuhan ada di setiap langkah teman-teman, cintanya gak pernah berubah. Dalam kondisi apapun cintanya tetap sama 100% untuk teman-teman. Akui kuasa-Mu, ku serahkan
jaga di tangan-Mu. Siang hari ini Tuhan, kami akui kebesaran-Mu, cinta-Mu yang sungguh besar untuk setiap kami. Buat teman-teman yang mau juga menyatakan rasa cintanya untuk Tuhan. Buat teman-teman yang juga lagi merasa jauh dari Tuhan, dari cintanya. Buat teman-teman yang lagi ngerasa down banget, lagi gak tahu, lagi butuh sosok yang mengasihi teman-teman. Siang hari ini, akui jujur di hadapan Tuhan apa yang teman-teman sedang pergumulkan. Mari teman-teman sama-sama pejamkan mata, jangan tengok kanan kiri. Kalau teman-teman mau dengan sungguh-sungguh confess, menyatakan rasa cinta teman-teman pada Tuhan, teman-teman bisa taruh tangan kanan teman-teman di dada. Tuhan, ini kami, siang hari ini Tuhan kami deklarasikan, kami mau jujur Tuhan sama perasaan kami. Kami mau jujur Tuhan sama perasaan kami untuk Engkau Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan gak pernah berubah dalam situasi apapun Tuhan. Dan siang ini Tuhan, kami mau menyatakan juga Tuhan, ke lingkungan kami, ke tempat kami bekerja, tempat kami belajar, tempat kami pelayanan Tuhan. Kami juga mau menyatakan kasih-Mu Tuhan lewat kehidupan kami. Kami mau melakukan yang benar Tuhan di hadapan Engkau. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau sungguh besar, Engkau sungguh mengasihi kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jagai setiap kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dengan siapapun kami bertemu Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang ke tempat tujuan kami masing-masing, kami mau fellowship, biarlah Engkau memberkati apapun yang kami kerjakan. Biarlah kami pulang membawa berkat itu, kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami menjadi dampak, menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.